Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Jurnal Visual. Seperti biasa, di sini gua Abdul Malik kembali bakal ngelanjutin alur cerita serial The Weak Hero yang sudah masuk season 1 episode kedua. Bercerita tentang seorang murid SMA kalem yang kena bulian dari teman sekelasnya. Tapi dibalik sifat pendiamnya, si Eun, karakter utama dalam film ini, kapanpun dapat berubah menjadi garang jika ada yang berani mengganggu dia. Bahkan hingga membuat teman satu kelasnya merasa ketakutan. Nah, buat yang baru bergabung, gua sarankan untuk nonton dulu episode sebelumnya agar mengerti dengan jalannya cerita. Link episode pertama gua sertakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita siapkan kopi, teko, gelas, dan cai panas karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Di akhir episode sebelumnya, kita sempat menyaksikan ketika amarah seorang Si Eun memuncak setelah berkali-kali mendapat gangguan dari Yungbin si murid bangor. Beruntung sebelum Yungbin benar-benar dihabisin, An Suho muncul menengahi hingga membuat Si Eun merasa kesal. "Apa-apaan lu, cicing tong pipiluan," kata Si Eun. Dan menariknya di sini baku hantam kemudian berlanjut antara Si Eun dengan An Suho. 너가 진짜 한 대 맞는다. 응? 그만해 미친놈아. 어? Namun di sini An Suho hanya memilih untuk menghindar saja dan sesekali memperingatkan agar Si Eun segera mengakhiri semua ini. Lalu pada akhirnya keributan itu berakhir pada saat wali kelas datang. 빨리 사과드려. Dengan keributan ini tentu posisi Si Eun langsung menjadi sorotan pihak sekolah. Apakah dirinya akan dikeluarkan atau seperti apa? Tapi faktanya tak demikian. Posisi Eun di sekolah masih aman. Meskipun di situ ia harus kena semprot terlebih dahulu dari ibunya Yungbin. Karena di satu sisi Si Eun memiliki senjata yang dapat mengamankan posisinya di sekolah, yakni memperlihatkan narkoboy pentanil milik Yungbin yang jelas-jelas tersimpan di dalam tasnya Yungbin sendiri. Oleh sebab itu, Yungbin akhirnya terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah setelah kedapatan membawa barang terlarang ke lingkungan sekolah. Tak hanya mendapatkan sorotan dari kalangan guru saja, sosok Si Eun pelan-pelan mulai disegani oleh seisi sekolah. Lalu pada momen pembelajaran lain, Si Eun dihampiri oleh dua sahabatnya Yungbin, yakni Dasep dan Limin yang masih memiliki dendam kepada Si Eun atas kejadian sebelumnya, di mana mereka mengancam akan menghabisi Si Eun seusai menyelesaikan jam sekolah. Namun dengan sikap dinginnya, Si Eun berkata, "Kenapa harus nanti? Mending kita selesaikan sekarang juga." Tanpa menunggu waktu lama, Si Eun berdiri dari bangkunya dan berjalan ke arah toilet. Sontak para murid yang merasa penasaran, termasuk si murid baru Bum Seok, langsung terperanjak dan mengikuti untuk menyaksikan secara seksama bagaimana pertarungan ketiga orang tersebut. Setelah Dasep dan Limin masuk ke dalam toilet, Si Eun menutup dan mengunci pintu toilet tersebut hingga membuat kedua orang ini heran sekaligus takut. Lalu masih dengan sikap dinginnya, Si Eun mengeluarkan dan memain-mainkan ballpoint miliknya untuk menunjukkan bahwa hanya dengan ini ia bisa menghabisi mereka sampai tak tersisa. Kemudian setelah melihat mental Dasep dan Limin yang sudah ciut, akhirnya Si Eun melunak dan meminta agar mereka mengakhiri semua ini. Sekembalinya ke dalam kelas, Si Eun berpas-pasan dengan An Suho yang merasa heran melihat kelas begitu kosong. 야 뭐야? 너 어디 갔어? Dan pada saat perjalanan pulang pun ketika ia di dalam bis, Si Eun kembali berpas-pasan dengan An Suho yang tengah bekerja paruh waktu. Maka dari situ Si Eun menyampaikan permintaan maafnya atas kejadian sebelumnya, di mana An Suho malah tersenyum dan hanya meminta traktiran dengan nada sedikit bercanda. Benar, keesokannya pas istirahat, Si Eun mengajak An Suho ke kantin dengan memberikannya seporsi makanan dalam jumlah besar.
Nah, di balik pertemanan antara An Suho dan Si Eun yang mulai terjalin, dari sini perhatian kita berpaling sejenak kepada si murid baru atau Bum Seok yang saat ini masih menyendiri tanpa memiliki seorang teman. 졸업장을 받으랬어. Bum Seok kemudian mulai mendekati Si Eun karena ia mengetahui reputasi seorang Si Eun. Tapi tak semudah itu, Si Eun yang memang pada dasarnya sulit berteman malah bersikap acuh dan tak begitu menanggapi perkataan Bum Seok. 네 사과 받아줄 생각도 없고. Sementara di sisi lain, Yung Bin tengah dirawat di rumah sakit setelah kena hajar dari Si Eun. Di tengah masa pemulihannya itu, ia dijenguk oleh sepupunya yakni Hyung Sok. Nah, berhubung di sini Yung Bin masih memiliki dendam kepada Si Eun, ia pun meminta kepada sepupunya tersebut untuk membalaskan dendamnya. 얼마 줄 건데? 돈 많이. Karena bagaimanapun Hyung Sok sendiri merupakan seorang petarung jalanan yang cukup memiliki reputasi di lingkungan sekitar, tentu dengan bayaran berupa uang. 도와주세요. Tak lama dari sana, kedua orang ini kembali bertemu, namun di tempat yang berbeda. Dari sini, kita sedikit menyimak latar belakang seorang Hyung Sok, bahwasannya dia ini memiliki dua orang adik yang bernama Dustin dan yang perempuan bernama Yung Yin. Ini dia orangnya. 오, 형 동생들이야. 여기들 사촌. Nah, bersama kedua adiknya itu, ternyata Hyung Sok bekerja sebagai kurir narkoboy, tukang pukul sekaligus rentenir kepada seorang bos besar bandar judi ilegal. Di mana bosnya ini sering menargetkan anak-anak sekolah sebagai korban pemerasan dari aplikasi judi ilegalnya tersebut. Nah, untuk identitas lengkap bosnya Hyung Sok ini nanti akan terjelaskan seiring berjalannya cerita. Setelah mendapatkan rincian soal target yang dibeberkan oleh Yung Bin, Hyung Sok bersama anak buahnya termasuk Yung Bin sendiri menunggu di gerbang sekolah untuk mencegat Si Eun. Dan tak lama dari sana terlihat seorang Si Eun yang sedang berjalan menuju ke arah trotoar. Tentu saja di sini Hyung Sok langsung memasang badan dan menghalangi Si Eun yang beralasan sedang buru-buru. 가야 되는데. 감정 없다. Lalu setelah Si Eun digiring menuju tempat baku hantam, Bum Seok yang merasa khawatir segera ngahudangkeun An Suho untuk nyelamatin Si Eun. Bahkan Bum Seok rela mengganti uang gajian An Suho sampai 2 kali lipat sebab awalnya An Suho menolak dan tak peduli. 야, 내가 알바비 줄게. 2배로 줄게, 2배. Namun karena tawaran itu terdengar menggiurkan, dengan sifat sakahayangnya seketika An Suho langsung bilang gaskeun, kemudian mereka cabut ke tempat di mana Si Eun berada. Di saat yang bersamaan, Si Eun berada dalam posisi tersudut ketika Hyung Sok dan kawan-kawan terlihat begitu siap untuk memukulinya. Sejenak Si Eun berpikir dan mengamati sekitar, berharap menemukan cara untuk setidaknya meminimalisir kerusakan yang akan ia dapat. 저 새끼 손 좀 다 찢어줘. Baru pada saat Hyung Sok melayangkan pukulan, Si Eun mampu menahannya dan membanting lawannya itu hingga tersungkur. Dan setelah itu kita saksikan bersama-sama bagaimana seorang Si Eun dengan kecerdikannya dapat mengatasi perlawanan mereka satu persatu. Kendati demikian, rupanya pertarungan ini tak hanya berhenti sampai di situ. Hyung Sok bangkit kembali dan kini dapat mengungguli perlawanan Si Eun. 야, 이 새끼 손 잡아봐. Hingga tak lama sebelum Si Eun dicecar habis-habisan oleh seorang Yung Bin, sang penyelamat yakni An Suho muncul di permukaan dan langsung membuka pertarungan dengan Hyung Sok. An Suho dan Hyung Sok bertarung begitu hebat sampai membuat kita melupakan nasib Si Eun yang kini tengah menghadapi perlawanan Yung Bin, Dasep, dan Limit. Alhasil, Si Eun tak bisa berbuat banyak mengingat dalam hal ini ia dihajar oleh 3 orang sekaligus. Sementara An Suho pelan-pelan mampu membalikkan keadaan, namun di sela-sela pertarungannya ia melihat Si Eun nyaris dihantam menggunakan botol. Akan tetapi pada akhirnya hal itu dapat teratasi ketika Bum Seok muncul secara tiba-tiba.
Dengan begitu, Hyung Bin dan komplotannya kini sudah tak memiliki power lagi untuk melayangkan serangan. Apalagi di sini sang bodyguard Hyung Sok yang dibayar oleh Hyung Bin pamit undur diri karena merasa telah menyelesaikan tugasnya. Mendengar itu, Hyung Bin hanya bisa terdiam seakan tak berani melawan An Soo Ho yang mengatakan untuk mengakhiri pertarungan ini sampai di sini. Inilah titik awal terciptanya hubungan pertemanan antara ketiga orang itu, yakni Si Eun, An Soo Ho, dan Bum Seok. Yang bisa dibilang hubungan pertemanan mereka tercipta secara tidak sengaja. Jelas, yang namanya baku hantam di enggak-enggak setidaknya dapat memicu rasa lapar. Dari sini An Soo Ho berinisiatif mengajak Bum Seok dan Si Eun untuk menikmati makan malam di restoran terdekat. Padahal di sisi lain, Si Eun harus menghadiri bimbel seperti biasanya. Oke lah, sekali-kali Si Eun mau keluar jalur dan menikmati waktu bersama teman-teman barunya. Apalagi dalam hal ini Bum Seok bersedia mentraktir mereka. Nah, alih-alih langsung menikmati makanan seperti yang direncanakan, Si Eun dan Bum Seok malah disuruh oleh An Soo Ho untuk ngepel, cuci piring, dan pekerjaan bebersih lainnya di tempat An Soo Ho bekerja. Nah, momen inilah yang sekaligus mempertegas bahwa kini mereka bertiga telah menjalin hubungan persahabatan. Hal itu terbukti dikala Si Eun dan Bum Seok tak sedikit pun merasa keberatan untuk mengerjakan pekerjaan An Soo Ho. Baru setelah semua pekerjaan selesai, mereka bertiga dapat menikmati hidangan makan malam dengan penuh kenikmatan. Meskipun di satu sisi, Si Eun masih saja terlihat agak canggung, berbeda dengan sikap An Soo Ho dan Bum Seok yang begitu acuh. Dan ini pun menandakan bahwa mungkin untuk pertama kalinya Si Eun merasakan bagaimana rasanya memiliki sosok seorang teman. Terakhir sebelum episode ini selesai, sepintas kita berfokus kepada bosnya Hyung Sok yang bernama Gil Soo. Entah apa yang dilakukannya, yang pasti di sini Gil Soo merasa marah ketika mengetahui anak buahnya Hyung Sok dan kawan-kawan telah mengabaikan pekerjaan utamanya. Dan setelah ini, film pun berakhir. Sekian dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran, Weak Hero akan kembali dengan cerita lebih menarik lagi. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan mengaktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami Jonah Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.